Oke, baik teman-teman. Sekarang mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melepas bostel dari dudukan bostelnya ya. Ini bagian kuningan yang menutup pir bostelnya ini gampang sekali patah teman-teman. Jadi saat bukanya itu teman-teman hati-hati ya. Kenapa? Karena dudukan bostel sub front load ini tidak dijual di internet. Yang di internet yang banyak dijual itu adalah merek Samsung, Electrolux, dan merek-merek lainnya. Sehingga waktu saya datang ke kantor sub center yang ada di Surabaya, ternyata memang di kantor service centernya pun tidak dijual secara terpisah bagian dudukan bostel ini. Jadi waktu itu saya diharuskan membeli sepaket dengan motornya. Waktu saya datang ke sana itu harganya sekitar 1.100.000. Lumayan mahal kan teman-teman. Jadi saat teman-teman membuka penutup pir ini pelan-pelan aja teman-teman, nggak usah buru-buru, karena kalau sampai patah bisa berat urusannya. Tapi jika teman-teman terlanjur mematahkan tanpa sengaja ya gak apa-apa, nanti teman-teman tonton aja sampai akhir. Saya jelaskan di akhir video bagaimana jika kita gak sengaja matahin bagian penutup pirnya. Oke. Nah, setelah kita berhasil membuka penutup pirnya dengan kita luruskan seperti itu, sekarang kita gunting kabel yang menghubungkan dudukan bostel dengan bostelnya itu sendiri. Oke, mohon maaf, ini saya jeda sebentar teman-teman. Ini penting. Saat teman-teman gunting kabelnya tadi, pastikan bawah bostelnya itu teman-teman tutup pakai jari teman-teman, seperti saya ini pakai ibu jari saya, dan bagian atas pirnya itu saya tahan pakai telunjuk saya. Itu pirnya saya sedikit lengkungkan ke samping ya. Kenapa? Karena nanti ketika digunting pirnya itu akan terpental. Nah, takutnya nanti kita bingung kemana mentalnya pirnya, kan sayang nanti kalau sampai hilang. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Ini carbon brush yang saya pakai ini bukan merek Sharp ya teman-teman. Ini mereknya apa ya? Ini carbon brush universal. Jadi tidak ada merek perusahaan mesin cucinya. Karena yang punyanya Sharp itu saya cek di toko online tidak ada yang jual. Kebanyakan yang dijual di internet adalah mereknya Electrolux sama Samsung. Nah, setelah saya coba ternyata kebesaran teman-teman. Jadi kita harus mengurangi lebarnya bostel itu. Jadi kita pinggirannya coba kita amplas nanti biar bisa muat di dudukan bostel Sharp. Ini contoh carbon brush yang saya pakai, silahkan di screenshot ya. Ini produknya waktu saya beli di toko online. Sekarang kita mulai ngamplas ya teman-teman, pelan-pelan aja. Teman-teman ngamplasnya ini pelan-pelan aja ya, takutnya nanti terlalu tipis kan sayang. Terus ini juga waktu ngamplas teman-teman harus sering-sering dicek biar karena kita nggak tahu nanti
udah pas apa belum. Ini ternyata belum pas, kita ampas lagi. Terus saat ngampas juga penting, ini jangan hanya di satu sisi ya, dibolak-balik sisi kanan dan kiri biar nanti lebarnya seimbang. Karena nanti kalau terlalu tipis yang kiri atau yang kanan mungkin nanti gak bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk sering-sering dicek, takutnya nanti kebablasan. Ini kita coba cek, masih kurang, masih sedikit lagi teman-teman. Pelan-pelan aja dan selalu digosok atau diamplas secara bergantian antara sisi kiri dan kanan. Kita cek sekarang. Nah, ini udah bisa teman-teman, udah longgar. Sekarang kita coba sisi satunya. Oke, ternyata satunya juga udah bisa. Kalau gitu, habis ini kita lanjut ke tahap berikutnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita luruskan dulu kabelnya biar gampang masukkan pirnya ini. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba masukkan ke dudukan bostelnya. Dan pastikan juga teman-teman ini jangan sampai arah bostelnya ini terbalik ya. Nanti saya kasih contoh gambarnya yang dimaksud terbalik itu gimana. Oh ya, penting juga buat teman-teman untuk siapkan solder dan kabel timah, karena nanti kita butuh penyoderan untuk memastikan kabelnya benar-benar melekat atau tidak pada dudukan bostelnya. Cuma di sini saya tidak pakai solder ya teman-teman. Kenapa? Karena ini saya lagi tidak ada solder, jadi saya coba lilitkan aja dulu. Tapi jika teman-teman punya, saya sangat sarankan teman-teman untuk solder ujung kabel bostelnya ini yang sedang saya lilitkan ke kuningan penutup bostelnya itu, biar benar-benar melekat. Cuma karena saya nggak ada, ini saya coba lilitkan pada kuningan penutupnya, terus sisanya itu yang masih panjang saya coba lilitkan sama pirnya. Ini agak sedikit susah teman-teman, kecil soalnya, lupa apa sela-sela di antara pirnya itu. Ini kita lilitkan biar benar-benar menempel, biar nanti tidak terlepas kalau saat kena guncangan saat spin. Ini saya coba pakai alat bantu biar lebih mudah. Dikit lagi teman-teman, biar cuma merapiin aja untuk mastiin benar-benar pas dan tidak akan lepas nanti di tengah proses cuci atau spin. Nah kalau udah, nah ini arah yang benar ya. Oke, kita pastiin dulu arah bostelnya udah pas atau belum. Sekarang kita tutup penutup bostelnya ya, pelan-pelan ya teman-teman. Ini jangan sampai patah, karena kalau patah di tahap ini kan sayang. Dari tadi udah hati-hati banget dari awal, sekarang di sini jangan sampai patah, pelan-pelan aja.
Ini bisa patah di saat buka atau di saat menutup. Oke, ini sudah kita tutup. Sekarang kita tes elastisitas spirnya. Kita pasin dulu posisinya. Coba kita tekan ya. Ya, oke. Bostelnya sudah bekerja kembali seperti normalnya. Kalau gitu kita udah siap lanjut ke tahap berikutnya teman-teman.